atau menjual barang second, bahasa orang dulu dan umumnya barang second, atau sekarang disebut dengan barang pre-love gitu ya, berarti kan barang yang pernah disayangi gitu. Nah, jadi ternyata kalau misalnya setelah aku mencoba melakukan perenungan, barang pre-love tuh bukan cuma soal hemat, kita bisa dapat barang dengan biaya murah, tapi juga bisa jadi sumber berkah dan juga kebahagiaan ketika misalnya kita jadi orang yang jualin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Mama Dia, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Oke, jadi hari ini itu aku pengen berbagi tentang cerita pengalamanku gitu ya, sama hal-hal yang dekat gitu ya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu membeli atau menjual barang second, bahasa orang dulu dan umumnya barang second, atau sekarang disebut dengan barang pre-love gitu ya, berarti kan barang yang pernah disayangi gitu. Nah, jadi ternyata kalau misalnya setelah aku mencoba melakukan perenungan, barang pre-love tuh bukan cuma soal hemat, kita bisa dapat barang dengan biaya murah, tapi juga bisa jadi sumber berkah dan juga kebahagiaan ketika misalnya kita jadi orang yang jualin. Kayak kita ngasih kebahagiaan beli aja. Kalau kita beli barang pre-love tuh kan kita bahagia nih, dapat bisa beli barang segini dengan harga sekian gitu ya. Tapi ketika kita ngejual, kitanya tenang, oh barang kita udah nggak ada di rumah gitu ya, rumah kita nggak numpuk. Tapi orang yang terima, nah tadi yang ngerasain bisa dapat barang bagus dengan harga yang terjangkau. Itu kurang lebih sih ilustrasinya. Nah, jadi ceritanya gitu ya, kenapa sih barang pre-love itu jadi penting gitu ya? Kenapa sih ada barang pre-love? Nah, sebagian besar gitu ya, terutama aku ngalamin sebagai mama-mama, itu kan suka gemes pengen beli barang terutama buat anak. Kayak misalnya baju, mainan. Nah, cuman kadang barang itu tuh cepet kali nggak kepakainya. Atau juga kadang kita mungkin pernah ngalamin gitu ya, mungkin bisa pada share sahabat mama dia di kolom komentar, misalnya beli baju, ternyata entah itu modelnya nggak cocok, atau size-nya kekecilan, daripada disimpan numpuk gitu ya. Nah, kita bisa nih mulai menginisiasi untuk menjual kembali. Selain dapat uang tambahan, nah itu barangnya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi aku tuh udah buat platform di Shopee, kadang-kadang aku sortir kayak misalnya baju Dea dari yang kecil, nanti aku share deh linknya. Nah itu tuh mulai aku fotoin, terus habis itu aku kasih deskripsinya, kira-kira ini fit usia berapa sampai berapa, atau ada barang rumah tangga yang udah nggak kepake, atau bahkan aku justru salah beli. Itu kayak usahaku untuk ngejual kembali. Nah, beli barang pre-love ini pasti tadi dari awal udah diomongin, hemat gitu ya, sekaligus mengurangi sampah. Jadi ini tuh bukan cuma sekadar transaksi, tapi juga bentuk kepedulian. Yaitu kita ngebantu orang gitu ya, yang si ngejual barang pre-love ini untuk ngosongin rumahnya. Ketimbang, misal nih ya, contoh ilustrasi pengalaman nih. Ini sofa yang di belakang yang aku dudukin ini, sofa ini itu. Jadi ceritanya gitu ya, tetanggaku itu nggak tetangga deket banget, dia pengen beli sofa baru. Nah, tapi dia bingung, sofa lamanya harus dikemanain. Terus dia pasanglah harga, dia bilang, ini baru 1 tahun pemakaian gitu, aku jual 500.000 aja. Nah, aku yang memang sedang mencari sofa yang lebih luas gitu ya, nyari sofa bed, langsung dong kontak-kontakan gitu ya. Nah, terus dia juga, makasih ya Ma gitu, aku awalnya bingung banget ini mau dibuang atau gimana gitu ya. Nah, aku kemudian bisa ngebantu dia kan, oh sofanya bisa pindah tempat, dia bisa cari sofa baru segera, dia dapat suntikan dana untuk beli sofa baru, dan aku dapat sofa dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi gitu ya, kalau misalnya memang tertarik untuk ngebeli barang pre-love atau barang second gitu ya, yang pertama gitu ya, dan yang paling utama itu pastikan dulu kondisi barangnya. Bisa dilihat misalnya defeknya apa, cacatnya apa, sudah berapa lama pemakaiannya. Nah, itu hal-hal yang termasuk terkait kondisi gitu ya.
Bahkan kalau misalnya mau sampai detail lagi, ini barangnya masih punya kotak atau enggak gitu ya. Terus gitu ya, sahabat Mama Dea tuh juga bisa bandingkan harga dengan harga baru supaya tahu kira-kira worth it atau bener-bener hemat enggak. Nah, kayak misalnya nih ya gitu ya, ini aku pamer ya, nih, ini salah satu barang menurutku yang worth it banget aku beli. Gede banget nih. Ini tuh mainan Dea, kayak kotak ada 4 sisi, itulah pokoknya. Gede banget. Dan ini itu brand 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 nama juga. Oh, bener kan? Nih, kalau misalnya kelihatan ya. Tuh, itu tuh punyanya ELC. Kalau misalnya pada nyari di Google, barang kayak gini, mainan kayak gini tuh hampir di atas 500.000. Yang mana gitu ya, memang niatnya orang tua kan baik ya, mau beliin mainan biar anaknya terhibur, apalagi yang bentuknya kayak mainan edukasi gini kan pengennya anaknya bisa sambil belajar dan bermain. Cuman ya namanya anak-anak gitu ya, belum tentu juga dia main itu terus gitu, bisa jadi dia bosen. Nah, ketemulah aku di salah satu forum yang ngejual dengan harga 100.000. Kulihat kondisinya. Ini tuh kalau nggak salah defectnya cuman tadi nggak sempat aku tunjukin ada coretan dikit. Ya udah kan nggak ngurangin fungsinya. Terus pas lihat perbandingan harganya juga kemudian dari 700.000 gitu ya. Seingatku 700 ke 100.000 itu kan wow gitu ya. Jadi itu lihat kondisinya terus lihat harganya. Nah, yang utama juga adalah lihat penjualnya, terpercaya atau enggak. Jadi ternyata sekarang tuh bahkan aku nemuin di WhatsApp itu ada gitu ya. Ketemulah dari grup ibu-ibu memang yang jual khusus barang decluttering sama pre-love. Itu kan kadang-kadang terlalu luas banget tuh. Jadi bener-bener harus make sure banget nih, misalnya memang sepakat barang baru dikirim ketika sudah transfer, kirimin bukti resinya. Atau misalnya ada yang sepakat, aku kirim uang transfernya ketika barangnya udah nyampe dulu ya gitu. Jadi kepercayaan itu perlu. Aku sih paling umumnya baru berani beli barang pre-owned pertama kayak misalnya si mainan Dea itu, aku memang beli di yang aku kenal penjualnya. Jadi dia itu senior gitu. Kalau di Batam, tempat asalku tuh ada yang namanya kayak pasar kaget. Jadi dia tuh jual barang-barang secondnya Singapura. Nah, seniorku itu rajin ngesortir barang-barang tersebut gitu. Jadi dia jual balik. Nah, itu aku beli di situ biasanya. Terus kalau beli di online, aku bakal lihat banget gitu ya rating tokonya gitu ya, ada komen-komen negatif nggak gitu ya. Kayaknya kalau ngelihat masalah kredibilitas marketplace dengan rating, insya Allah sahabat Mama Dea pasti kayak udah di luar kepala mungkin ya. Kayak belanja online tuh erat banget sama kehidupan sehari-hari. Nah, terus aku baru berani beli barang pre-love lagi ya di grup warga yang istilahnya memang aku kenal kanan, kiri, depan, belakang. Nah, eh, yang paling utama jangan sampai gitu ya kalap karena ngerasa wah barangnya kalau baru segini terus dapatnya segini masih bagus beli gitu ya. Nah balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan bukan cuman sekadar keinginan. Aku lagi mikir ada nggak ya barang pre-love yang aku kalap banget beli karena pengen doang. Oh, nggak. Alhamdulillahnya nggak ada. Semua barang yang aku beli pre-love itu pengalamanku sofa, terus mainan Dea, terus sepeda Dea, itu masih barang-barang yang memang kepake. Itu ngebeli ya, nih sekarang kita ngebahas yang ngejual. Ternyata Mama Dea juga ngelakuin menjual itu gitu ya. Nah, yang pertama, ini juga masih PR. Gimana caranya ngebuat foto itu bisa menarik gitu ya. Jadi foto bisa menggambarkan deskripsinya. Jadi aku pasti selalu bilang di deskripsi foto tokoku kalau nggak aku atau kalau di chat aku pasti akan bilang kualitas cahaya mempengaruhi warna. Nah, tulisin tuh deskripsi sejujurnya, ukurannya, kondisinya, mereknya, defeknya seperti apa. Atau kalau misalnya ragu ya udah, misalnya bisa bilang ini pakai dari usia sekian sampai sekian ini khusus untuk baju anak ya ilustrasinya. Nah, paling minus pemakaian sama nodanya agak kurang kayak gitu. Terus tentukan harga yang realistis, ini kan barang bekas ya, udah dipakai gitu ya.
jangan terlalu mahal, tapi juga jangan terlalu murah. Kayak sekitar 50-70% dari harga baru masih oke. Nah, terus kalau tadi ngebeli dari orang yang bisa kita percaya, komunitas yang bisa dipercaya, marketplace yang ratingnya oke, demikian juga dengan penjual. Nah, bahkan aku sebenarnya lebih menyarankan walaupun mungkin biaya adminnya agak lebih gede, mending pakai e-commerce aja, marketplace sekalian. Kenapa? Karena kan dia itu kayak lembaga resmi yang punya penjaminan masalah distribusi uang, gitu ya. Nah, itu kayak lebih safety aja. Nah, ngejual barang pre-love itu bukan cuman soal materinya juga, gitu ya. Tapi ini juga ya lagi-lagi tentang berbagi manfaat. Barang pre-love, barang bekas gitu ya, itu tuh bukan istilahnya kita menurunkan value atau nilai dari diri kita, tapi kita ngerasa punya prioritas gitu ya. Dan kita juga ngerasa kita nggak perlu berlebihan lah dalam sesuatu hal. Jadi kita juga bisa lebih bijak dalam belanja dan berbagi dengan sesama. Insya Allah gitu ya, setiap barang yang kita jual atau kita beli dengan niat yang baik itu bakal bawa keberkahan. Nah ya, karena kebahagiaan itu bukan cuma dari banyaknya barang baru gitu ya. Kayak aku bilang dapat dengan harga murah masih oke, itu juga sebuah kebahagiaan dan rasa syukur gitu. Oke, itu sedikit cerita tentang pengalaman membeli dan juga menjual barang pre-love. Kalau misalnya ada yang mau mampir, baik itu di platform seniorku atau misalnya ke toko onlineku, dipersilakan banget bakal ada di grup deskripsi. Terima kasih semua sudah menonton. Kalau sahabat Mama Dea punya pengalaman seru tentang eh, barang-barang pre-love ini, baik sebagai pembeli atau juga penjual, itu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like sama subscribe-nya, dan kita ketemu di konten berikutnya. Dadah semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.